Kali ini kita bersama-sama dengan teman-teman kita yang luar biasa ya. Ada Mbak Uka, ada Mbak Kris dari Pendidikan Matematika UKSW. Dan hari ini mereka akan berbagi banyak hal, khususnya terkait dengan bagaimana pembelajaran matematika bisa dilakukan secara fun dan juga mengarahkan pada bagaimana kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan nantinya akan menjadi alumni-alumni yang betul-betul menunjukkan karakter UKSW ya, yang kreatif, minoritif. Oke, Mbak Uka dan Mbak Kris, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana hari ini? Jangan tegang ya, supaya kita santai aja ya. Supaya kita bisa berbagi begitu ya, supaya kita bisa sharing beberapa hal yang kemarin sudah Mbak Uka dan Mbak Kris capai begitu ya. Oke, dan hari ini kami sangat senang ya, karena kita punya kesempatan untuk berdiskusi bersama, berbagi bersama begitu ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Mbak Kris dan juga Mbak Uka secara singkat begitu ya, supaya teman-teman di luar sana ya, yang sering kita sebut sebagai sahabat kreatif itu tahu begitu ya siapa Mbak Uka dan siapa Mbak Kris. Oke, dipersilahkan Mbak. Perkenalkan, saya Jessica Uka Putri Kadarmanto. Saya biasa dipanggil Uka. Saya dari Pendidikan Matematika UKSW. Saya Pendidikan Matematika ya. Tahun kedua, jadi saya angkatan 22. Angkatan 2022 ya. Oke, kalau Mbak Kris? Perkenalkan, nama saya Semai Kris Sampurna. Biasa dipanggil Kris. Saya juga dari Pendidikan Matematika UKSW. Dan tahun ini adalah tahun ketiga saya. Oke, tahun ketiga ya, tahun kedua dan tahun ketiga ya, supaya ini Mbak Kris dan juga Mbak Uka ya, supaya teman-teman di luar sana begitu ya, bisa melihat gitu ya, matematika dengan cara pandang yang berbeda. Karena di luar sana, khususnya di anak-anak di sekolah ya, di SD, SMP, SMA, menganggap matematika itu menjadi sesuatu yang sulit gitu. Nah ini mau ngobrol dulu nih, menurut Mbak Uka dan Mbak Kris gitu ya, bagaimana matematika sebenarnya dan bagaimana nanti seharusnya belajar matematika begitu, supaya teman-teman di sana itu melihat matematika bukan lagi sesuatu yang, aduh, kalau ketemu matematika itu rasanya sudah ambil nafas panjang gitu ya. Oke, gimana kalau Mbak Uka dulu nih ya, Mbak Uka dulu, menurut Mbak Uka. Jadi menurut saya itu matematika itu bukan hal yang menakutkan ya, Pak. Iya, Kan saya juga dulu awalnya tuh kayak masuk pendidikan matematika tuh mikir-mikir juga ya. Takut sama matematika tuh gimana. Pas SMA kan gurunya juga beberapa bikin takut gitu soal matematika. Tapi kalau setelah saya masuk pendidikan matematika, terus diajari cara belajar matematika yang menyenangkan. Jadi ini pasti diajari Bu Erlin ya. Iya, dosen saya ya, Pak. Terus jadinya saya sekarang tertarik ya sama matematika. Jadi belajarnya lebih menyenangkan, terus ya pokoknya happy deh di matematika ya. Jadi setelah ketemu betul ya bagaimana cara belajar matematika yang cocok, akhirnya jadi happy juga ya. Nah, kalau Mbak Kris gimana Mbak Kris? Kalau saya sebenarnya dari SD itu saya sudah menyukai matematika ya. Tapi saat ini masih banyak ditemukan orang-orang yang masih mungkin agak takut sama matematika. Agak takut dengan matematika begitu ya. Padahal sebenarnya matematika itu menyenangkan karena banyak logika yang dipakai di dalamnya. Oke, jadi tidak hanya ngajari hafal-hafalan ya, logika alias berpikir juga ya di sana ya untuk belajar matematika ya. Ya, kemudian untuk matematika itu sendiri sebenarnya bisa dibuat menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Oke, bisa dibuat dengan pembelajaran yang menyenangkan ya, dan nanti kita akan coba sharing begitu ya bagaimana belajar matematika yang menyenangkan. Ya, oke, terima kasih ya Mbak Uka dan Mbak Kris ya sudah berbagi. Nggak susah kok matematika itu ya. Jadi tergantung nanti bagaimana cara kita ya belajar dan bagaimana mengubah mindset kita. Oke, Mbak Uka dan Mbak Kris ini ya, kami kan melihat gitu ya di beberapa media sosial begitu bahwa jenengan sebenarnya bertiga dengan satu teman lagi yang kemarin ikut lomba secara nasional ya. Oke, bisa diceritakan sedikit nanti Mbak ya, lomba apa begitu ya. Dan ini teman-teman, kedua teman kita ini adalah mahasiswa yang sangat berprestasi ya, yang sangat peduli begitu ya bagaimana mengajarkan matematika secara baik sehingga mereka mengikuti lomba secara nasional. Ini nanti bisa diceritakan langsung ya oleh teman-teman kita ini. Oke, bisa ceritakan Mbak kemarin lomba apa begitu ya dan kenapa ikut lomba itu gitu. Mbak Uka dulu mungkin. Kemarin itu ada lomba micro teaching yang diselenggarakan oleh Universitas UIN Wali Songo. UIN Wali Songo Semarang ya. Di Semarang. Oke, di Semarang ya. Itu lombanya itu tentang
pembelajaran matematika yang inovatif, jadi itu kayak micro teaching. Micro teaching ya. Yeah. Jadi direkam dulu begitu kan? Kita merekam, kayak kita pertamanya membuat modul ajar dulu. Terus nanti kita mengumpulkan modul ajarnya ke panitia lombanya. Panitia ya, berarti dari modulnya dulu baru rekaman begitu ya? Ya, setelah itu baru kita rekaman, lalu kalau lolos kita lanjut mengirimkan rekaman panjang, terus ada wawancara. Oh, ada wawancara juga ya? Wawancaranya itu. Oke, Mbak Grace gimana Mbak Grace kemarin? Bisa cerita sedikit juga tentang lomba tadi? Lomba itu setelah sebenarnya kan saya pikir awalnya hanya mengumpulkan berkas panjang, ternyata ada lagi tahap tanya jawab, wawancara yang sampaikan tadi Mbak Uga tadi. Tanya jawab sama juri yang ada, dan situ benar-benar saya mendapatkan banyak ilmu karena juri tidak hanya bertanya, tapi mereka juga memberikan saran-saran yang baik bagi kami sebagai peserta. Oke, sebagai peserta ya. Ini bisa diceritakan enggak ini ya? Kadang-kadang kan mahasiswa kan hanya ya pokoknya kuliah begitu ya. Kuliah, datang ke kampus begitu ya, belajar. Dan ini kan ketiga teman kita yang hari ini diwakili oleh Mbak Uka dan Mbak Grace akhirnya tertarik juga ya dalam perlombaan. Bahkan ini tingkatnya nasional ya, bukan lomba biasa ya, karena ini levelnya nasional sehingga pastinya harus bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain begitu. Nah, ini bisa diceritakan kemarin motivasinya apa begitu ya? Kenapa ikut lomba? Kenapa harus ikut micro teaching yang kaitannya dengan pembelajaran inovatif begitu ya? Supaya teman-teman di luar sana itu jadi ikut tertantang juga nih. Ya, suatu saat bisa sama-sama gitu ya, ikut lomba bersama dengan Mbak Grace maupun Mbak Uka. Oke, dari Mbak Grace dulu sepertinya ya. Oke, Mbak Grace tadi tegang sekali ya. Oke, kalau Mbak Grace gimana? Motivasi saya untuk mengikuti lomba sebagai mahasiswa pendidikan dan kedepannya saya akan menjadi calon guru. Ya, saya motivasi saya mengikuti lomba tersebut karena di sini saya akan terkesan kayak dipaksa untuk merancang sebuah pembelajaran gimana. Akhirnya ada tantangan juga ya ke sana ya. Tantangan untuk bagaimana membuat pembelajaran matematika itu menarik bagi siswa. Habis itu guru berperan sebagai fasilitator yang baik begitu ya? Bagi siswa. Dan juga di sini ternyata saya mengalami bahwa merancang pembelajaran yang sangat-sangat baik yang mau sangat membantu siswa itu cukup sulit ya, butuh perjuangan juga ya. Akhirnya itu menjadi tantangan Mbak Grace ya untuk jangan nyerah ini ya, terus lanjut dan akhirnya memutuskan untuk ikut dan ikut masuk final ya. Wah, ini luar biasa ya, puji Tuhan masuk final ya. Oke, kalau Mbak Uka gimana? Apa kemarin yang membuat Mbak Uka tertarik gitu ya? Sama kayak Mbak Grace juga, tapi saya juga kayak ingin memperkenalkan kalau matematika itu bisa dibuat menjadi joyful learning, kayak pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Enggak yang monoton, menghafal, apa gitu-gitu doang, tapi bisa dibuat menyenangkan. Dengan model pembelajaran yang saya pilih juga. Dengan model pembelajaran yang dipilih ya. Jadi ingin juga ya menunjukkan bahwa matematika itu bisa dibuat dalam situasi yang fun gitu ya. Dan tadi yang Mbak Grace juga berjuang ya, ternyata tidak mudah juga membuat sesuatu yang fun, menarik itu dalam proses atau dalam konteks pembelajaran matematika ya, tapi ternyata itu bisa dilakukan begitu ya. Nah, ini teman-teman di luar sana begitu ya, jadi mari yuk sama-sama begitu ya, bagaimana kita berkontribusi ya, berjuang seperti kedua teman kita ini untuk membagikan bahwa matematika itu bisa didesain, bisa disiapkan menjadi satu pembelajaran yang menarik, fun ya, joyful learning menurut bahasanya mereka. Dan ini menjadi tantangan kita bersama ya, supaya semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang berbagi tentang bagaimana belajar matematika yang fun, nantinya juga akan membuat secara umum ya, pembelajaran matematika di Indonesia ini juga akan menjadi sesuatu yang fun gitu. Ya, yang kedua ini Mbak Grace dan juga Mbak Uka ya. Kemarin saya lihat begitu ya, ada satu model tertentu begitu ya yang diterapkan dalam rangka untuk menciptakan pembelajaran yang fun ya, atau sering dikenal dengan asik begitu ya, asik, kemudian juga menantang ya, kritis, kreatif, dan juga memberi makna dalam aktivitas pembelajaran matematika. Ini bisa diceritakan model apa begitu ya, dan kenapa menggunakan model itu? Silahkan Mbak. Atau saya yang jawab ya? Oke, dari mana? Mbak Uka dulu kayaknya. Mbak Uka ya, tadi udah bagus, sekarang Mbak Uka. Oke. Kami kebetulan pakainya modelnya 3CM. Oh, 3CM ya. Tapi itu nggak cuma kebetulan sih. Kan 3CM tuh kenapa kita pilih 3CM tuh pertama karena sintaknya tuh menarik ya Pak. Kan yang menarik ya. Itu ada cool ya. Critical, kreatif, terus yang terakhir meaningful. Meaningful ya.
Jadi kenapa kita pilih 3CM itu yang pertama cool-nya ya Pak. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita tuh mengajak peserta didik untuk tertantang dulu. Dan saya lihat itu ada game-gamenya juga ya. Iya, itu kita pakai beberapa media yang dibuat terus nanti dilakukan di pembelajarannya gitu. Setelah itu nanti setelah mereka merasa tertantang terus ingin tahunya jadi muncul, terus nanti kita pindah ke lanjut ke kritikalnya ya. Kritikalnya jadi nanti peserta didiknya itu diajak berpikir, diajak kritis tentang suatu masalah yang ada gitu. Jadi tidak ngapal-ngapal terus ya. Kan selama ini matematika dibikinnya cuma ngapal rumus gitu toh ya. Aslinya sih bisa dibuat menjadi kritis, kita menjadi berpikir kritis. Nah setelah itu habis itu kita lanjut ke kreatif ya. Jadi ada kesempatan ya untuk melakukan sesuatu begitu ya untuk dalam produk kreatifnya. Terus setelah berpikir kritis kan kita langsung kreatif, jadi kita bisa menemukan, bisa membentuk sesuatu yang baru. Yang baru gitu ya. Ada produk yang dihasilkan ya, ada karya begitu ya. Produk dan karya. Nah, tadi bagian terakhir ada meaningful-nya tadi. Nah, habis itu kan setelah kita belajar itu semua ada arti, ada alasan kenapa belajar itu semua. Jadi anak-anak akhirnya tahu begitu ya bahwa belajar atau membuat itu berpikir tentang ini itu ada sesuatu yang mereka dapatkan, bahkan mereka tahu juga ya apa yang nanti menjadi manfaat ya dari apa yang mereka pelajari. Ini dari Mbak Uka ya. Nah ini kan kalau dari Mbak Grace gimana ini? Saat ini pembelajaran itu dituntut ke konstruktivis. Jadi peserta didik benar-benar gitu ya? mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri. Jadi bukan transfer knowledge, tapi benar-benar mereka gimana sih kok bisa kayak gini gitu. Dan dari situ 3CM ini yang kami gunakan itu benar-benar mencerminkan apa yang kami inginkan, yaitu pembelajaran konstruktivis. Jadi ini memberi peluang ya, peluang bagaimana nanti siswa mengkonstruksi ya dari hal-hal tadi ya yang menyenangkan, yang menantang tadi, akhirnya dia membangun gitu ya konsep mereka ya terhadap konsep matematika tertentu, begitukah Mbak Grace? Jadi ini yang menjadi alasan ya Mbak Uka dan juga Mbak Grace menggunakan model 3CM ya, dan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman di luar sana ya, khususnya Bapak Ibu guru yang mau menggunakan salah satu model inovatif, salah satunya adalah model 3CM Learning ya, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua teman kita. Nah ini yang ketiga Mbak, yang ketiga ini kan banyak teman kita ya di luar sana itu ingin melihat gitu ya bagaimana nantinya seharusnya matematika itu harus diajarkan. Nah ini sebagai closing statementnya ya dari Mbak Uka dan juga Mbak Grace gitu ya, supaya saya sendiri begitu ya, saya sering kan ya ke sekolah gitu ya, ada dosen kita juga Bu Erlin juga sering ya bersama-sama dengan saya ke sekolah gitu selalu yang dikatakan oleh murid-murid atau guru-guru gimana ya Pak ya supaya matematika itu tidak susah. Jadi selalu susah. Dan akhirnya betul-betul menjadi satu kenyataan bahwa matematika itu menjadi sesuatu yang susah. Nah ini sebagai closing statement ya. Nah ini bagaimana ini menurut Mbak Uka dan Mbak Grace gitu ya, supaya kita itu ya mulai gitu ya terbuka, mindset kita berubah begitu ya tentang matematika, sehingga kita akan punya pengalaman baru, pengalaman menarik tentang matematika. Ayo, monggo silahkan, dari siapa dulu? Untuk yang pertama, bagaimana cara membuat matematika itu menyenangkan? Pertama, hal yang paling dasar itu adalah dari mindset kita. Harus dari mindset dulu ya. Karena kadang kalau orang udah dari awal sudah, saya nggak bisa matematika, saya nggak suka matematika, yang diajarkan itu cenderung suka diterima oleh anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang guru itu bagaimana guru itu dapat menjadi fasilitator bagi siswanya di kelas untuk membuat matematika itu bukan sekedar mengingat rumus saja. Matematika itu sebenarnya seperti ini loh gitu. Jadi itu, dan juga penggunaan model-model pembelajaran yang ada, pendekatan yang ada, di mana semuanya itu diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk belajar matematika yang lebih menyenangkan. Yang lebih menyenangkan ya, tadi ya harus mengubah mindsetnya. Nah bagi guru ini ya, guru-guru yang ada di luar sana, bagaimana nanti menjadi fasilitator yang baik ya, dan sehingga nanti pendekatan atau model-model yang ada ini yang nantinya bisa digunakan supaya matematika tidak hanya tadi ya dihafal rumusnya saja ya, tetapi menjadi sesuatu yang menarik. Ini dari Mbak Grace gitu ya. Kalau Mbak Uka gimana? Kalau saya
Mungkin dari cara pembawaan gurunya. Cara pembawaan gurunya kan ya. Biasanya tuh sih kalau saya ya dulu takut matematika karena gurunya mungkin ya ngajari kurang agak menakutkan gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya guru-guru sekarang terutama yang kuliah di pendidikan matematika UKSW diajari cara belajar. Ini salah satu ya. Jadi di pendidikan matematika UKSW ternyata memberi cara belajar yang berbeda ya. Cara belajarnya berbeda. Diajari cara mengajar yang menarik. Nanti mungkin siswanya jadi lebih merasa matematika itu nggak menakutkan, seru, asik untuk dipelajari. Jadi mungkin gurunya dulu ya. Ini menarik ya. Kalau tadi mindsetnya, cara ngajarnya juga sama ya. Tapi yang menarik juga ini gurunya ini ya, yang mau berubah dulu ya. Jangan terus minta siswanya berubah ya, tapi gurunya sendiri tidak mau berubah ya. Jadi gurunya dulu ya. Salah satunya bisa didapatkan di mana? Di pendidikan matematika UKSW. Nah, ini salah satu hal yang menarik ya teman-teman di luar sana ya, yang nantinya mau mengambil pendidikan, khususnya pendidikan matematika ya di UKSW punya jurusan pendidikan matematika. Nah, ini hasilnya seperti ini begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dan bahkan mereka bisa bercerita seperti ini karena mengalami langsung bagaimana belajar matematika secara baik, dia menyenangkan, yaitu salah satunya di pendidikan matematika UKSW. Ya baik, sahabat kreatif, sampai di sini dulu ya untuk bincang-bincang kita ya tentang pendidikan matematika atau pembelajaran matematika begitu ya. Dan terima kasih juga ya untuk Mbak Uka, Mbak Kris yang sudah berbagi untuk kita semua. Pastinya pengalaman mereka tentang matematika menjadi satu hal yang menarik yang bisa kita refleksikan dalam pendidikan kita, khususnya dalam pembelajaran matematika, sehingga matematika ini menjadi sesuatu yang menantang begitu ya, tidak lagi menakutkan, dan juga menjadi sesuatu yang bisa juga fun, seperti pembelajaran-pembelajaran yang lain begitu ya, dan diminati. Dan jika teman-teman mau berubah seperti mereka, teman-teman bisa masuk di pendidikan matematika di UKSW. Baik, terima kasih teman-teman ya, kita sapa sahabat kreatif yang ada di luar sana. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.